bisa depan santriwati, yaitu di sebelah utara di depan. Kemudian untuk asatis di sebelah selatan atau di depan santri. Sekali lagi, untuk dewan asatis berada di sebelah selatan di depan santri. Kemudian untuk ustadzat berada di sebelah utara di depan santri dan santriwati. Maaf, di depan santriwati. Untuk jalur masuk ya. Ada yang nunggu di depan? Ada. Gerbang sudah dibuka? Silakan Ustazah, di sini. Bisa di depan. Oh, begitu.
Cek 1 2. Halo. Tes. Antar aja. Tidak ada jadi air. Kalau tidak ada jadi air, katanya ada mana ada hadir kan? Ya itu ada rombongan. Ya, sementara kita menunggu kehadiran Al-Ustaz Muhammad Rifki Farabi, kita bersolawat bersama tim Khobrah Syekh Zahid Syarif Yayasan Pondok Pesantren Hikmatus Syarif. Ilaihim ayyataqabbal. Mana casan dah? اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا إمام
Kembali kami informasikan untuk Dewan Asatir, posisinya di depan santri, kemudian Dewan Ustadzat semua berada di depan santriwati. Sudah ada tempat kami sediakan, ya. Jadi supaya jelas di mana posisinya. Sekali lagi untuk Dewan Asatir atau mungkin ada jamaah yang hadir di lokasi bisa mengambil posisi di sebelah selatan atau tepatnya di depan santriwan. Kemudian untuk yang ustadzat, Dewan Ustadzat seluruhnya nanti berada di depan santriwati atau di posisi tim hadroh saat ini. Oh ya, bisa juga di belakang santri, bisa di belakang santri. Cuma santri nanti jangan mengeluarkan bau-bau yang tidak sedap, nanti kabur jamaahnya nanti. Lanjut.
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء
Ihtiram. Lepas aja. Yang lepas. Anu. Ya, anu aja. Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyuran liwa nahdati Rabbana ya dzal jalali wal minan. Nah, wa ana kita lepas aja. Tarik. minal fitan wa hadis wansuranhum fil ashaya wal bukar hayyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, harap tenang dulu ya. Biasa pandangan pertama itu menggetarkan, tapi tenang dulu ya, baru kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم بسر كن فيكن عمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Muhammad Rifki Parabi, bija dari guru besar kita Syekh Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Kita doakan beliau semua Al-Usrah Az-Zainiyah diberikan umur yang panjang, disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terus bisa membimbing kita Nahdliyin secara khususnya dan umat Islam secara umumnya.
yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Haji Irzani MSI, anggota Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Hikmatus Syarif, kemudian pengurus Yayasan Pondok Pesantren Hikmatus Syarif, asatiz, ustazat, tullab talibat rahimakumullah wa hafizakumullah. Untuk lebih barokahnya acara kita, mari kita sama-sama buka dengan melafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan Salatun Nahdlatain. Dalam hal ini kami minta kesediaan dari Bapak Tuan Guru Haji Gufron. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, mari kita awali dengan Fatihah dan Salatun Nahdlatain. Li Sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa li sayyidil mursalin wa ali ashabihim al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. Suratul Ladzina. ثم لصاحب الحزب والطريقة مولانا أبو المدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين ابن عبد المجيد البنشوري والأصول وفروعه والمحب. الفاتحة. وكذلك لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين والوالدين ولمشايخنا وللنهضين والنهضيات وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض ومغاربها. الفاتحة. صراط الذين ثم نسأل الله أن يجعلنا من النهضين المخلصين ويرزقنا بالصبر والاستقامة. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. Terakhir, mari kita baca Fatihah untuk almarhum al-maghfurullah Bapak Tuan Guru Haji Zaid Sarip. Mudah-mudahan beliau dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang diberikan kepada kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Ala hadhihi an-niyah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين. ترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama pengantar dari anggota Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Hikmatus Syarif kepada Al-Ustaz Haji Irzani MSI, kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pokoknya pokok NWDI kurang kencang. NWDI Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita muliakan dan sama-sama kita cintai guru kita, sahabat kita, salah seorang penerus perjuangan muassis NWDI, NBDI dan NW, ini Al-Mukarram Al-Ustad Tuan Guru Haji Muhammad Rifki Parabi Majdi LC. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ustadz Haji Ma'mun Ibrahim, Ketua Pengurus Daerah NWDI Kabupaten Lombok Barat, yang juga pengasuh di Pondok Pesantren Hikmatus Syarif bersama seluruh jajarannya. Saya lihat sekretaris bendahara lengkap hadir ini. Ada Tuan Guru Gufran, ada Ustadz Munawir. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh jajaran pengurus yayasan, ketua yayasan dan seluruh jajarannya, ada Ustadz Husnan, ada Siti Humairo dan semua jajaran pengurus Yayasan Pondok Pesantren Hikmatus Syarif NWDI. Salut. Para asyatis, para pembina baik pondok putra maupun pondok putri yang alhamdulillah siang ini juga bisa bersama-sama kita menghadiri silaturahim khusus Tuan Guru yang lebih bajang, ya. Kalau TGB sudah sebutannya kepada guru kita, Bapak Ketua Umum. Yang hadir di tengah-tengah kita ini adalah Ustadz muda atau bisa kita sebut juga Tuan Guru yang lebih bajang, ya. Tuan Guru Farabi, ya. Alhamdulillah. Atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Hikmatus Syarif, ini Ustadz Farabi sebagai informasi, yang menjadi ketua pembina pondok ini adalah langsung Tuan Guru Bajang sejak almarhum Tuan Guru Zahid Syarif meninggalkan kita. Karena itu salah satu pesan dari almarhum, ya. Nah, kebetulan tiang dapat amanah menjadi bagian, ya, jadi anggota sebagai wasilah saja supaya seluruh kepentingan pengurus yayasan disampaikan ke Bapak Tuan Guru Bajang itu supaya ada wasilah, ada jembatan. Jadi tiang ikut di tempat ini. Alhamdulillah siang ini kita bersyukur kepada Allah bahwa bisa kita silaturahim. Tidak diduga-duga, tidak juga direncanakan panjang-panjang, ya. Kebetulan Ustadz Husna dan Ustadz Ma'mun kemarin juga ke Abul Barokat tidak direncanakan panjang-panjang, ya. Ya. Dan TGB tidak hadir di tempat ini karena tadi subuh balik ke Jakarta. Jadi akhirnya tiang dapat amanah penugasan, Haji Ir, tolong ajak Ustadz Parabi ke Darul Iman, Tuan Guru Najmul Ahyar, kemudian ke tempat ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Artinya pondok kita Hikmatus Syarif ini adalah dapat berkah. Ya enggak anak-anakku? Dapat berkah kehadiran salah seorang zuriat guru besar kita, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang kebetulan pendiri pondok pesantren ini adalah salah seorang murid kesayangan Maulana Syekh, ya, Tuan Guru Muhammad Zahid Syarif. Ustaz Farabi, pondok pesantren ini ada 2 lokasi. Di sini untuk yang putra, kemudian yang tadi kita lewati adalah untuk yang putri, ya. Jumlah santri kita ini aula kemarin kita buat, saya pikir cukup, ya. Kalau sekarang melihat kondisinya sesak ini, berarti tugas pengurus yayasan kita pikirkan aula yang lebih luas, ya. Insya Allah dengan doa anak-anakku semua, doa kita semua, doa jamaah. Apalagi kalau urusan aula, ya, manusia saja bisa kita didik menjadi baik. Kalau aula ini barang tidak sulit, ya Pak Ketua Yayasan, ya. Insya Allah, ya. Ya, ini berkat kekompakan pengurus yayasan, para asatidz, ini seluruh infrastruktur bangunan ini bisa kita selesaikan. Santri kita tercatat sampai hari ini berapa jumlahnya Ustaz Zul? 700 lebih, ya, yang ada di putri dan ada yang di putra. Lembaga kita bertambah 4, ya, MTS Putri, MA Putra, ya, MA Putri, MTS Putra dan MTS MA Putra. Dan insya Allah tahun ini dimulai ada program khusus. Ya mungkin ini pengurus yayasan laporan ke saya, yang bisa lulus program khusus tidak banyak, tidak bisa semua, karena ini masih sedang kita uji coba. Namanya apa? Ustaz? Living Quran, ya. Ini tempatnya nanti Ustaz Farabi kita sambil pulang nanti mampir ke gudang, namanya gudang dulu, ya. Namanya Living Quran laboratorium, ya. Insya Allah ada hanya 40 orang yang bisa ditampung, putra 20, putri 20, ya. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh ikhtiar pengurus yayasan, terutama harapan TGB, sering beliau sampaikan kepada kita, ya, terutama keluarga besar Hikmatus Syarif, jadikan Hikmatus Syarif ini menjadi pondok pesantren terbaik dengan segala ikhtiar kita, ya. Ya makanya alumni-alumni ini, kebetulan program ini adalah karya salah seorang alumni, yaitu Dr. Firdaus. Beliau ada ya hari ini? Oh, di sana nunggu, ya. Kebetulan beliau juga salah seorang sekretaris Dewan Pakar Pengurus Besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Anak-anakku sekalian, saya tidak usah panjang, nanti biar Ustaz Farabi yang panjang-panjang, ya. Kita dengarkan tausiah, nasihat beliau, karena beliau juga baru selesai dari Universitas Al-Azhar. Yang kemarin berapa orang kita berangkatkan alumni sini kemarin, Ustaz? Yang ke Kairo 4 orang, ya. Alhamdulillah 4 orang alumni Hikmatus Syarif tahun ini berangkat ke Al-Azhar, ya. Ya, mengikuti jejak guru besar kita Bapak Tuan Guru Bajang. Ini anak-anakku pingin ketemu sama TGB lagi? Yang putri pingin? Jadi begini, kan sering saya bilang, TGB sudah kita hibahkan, kita ikhlaskan menjadi milik semua orang. Nah, kalau mau ketemu sama TGB sekarang cukup ketemu sama Ustaz Farabi aja, ya. Ya, supaya jangan lagi ini Ustaz Farabi bebannya lebih banyak ke saya. Kalau TGB tidak datang, kemudian jamaah atau santri-santri kecewa dan lain sebagainya, ya. Kita ikhlaskan TGB biar menjadi milik masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan menjadi milik dunia, ya. Ya, tapi juga kita doakan, biasanya kalau beliau ada kesempatan dan beliau ada di Lombok, pasti juga akan hadir di tengah-tengah kita, ya. Kita ikhlaskan dan justru kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau tetap sehat,
panjang umur dan semua ikhtiar beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang cukup pengganti TGB ada Ustadz Azi ya. Pernah kan ketemu sama Ustadz Azi ya? Ya, beliau adalah putranya Umi Rohmi, lebih tua 2 tahun ya. Lebih tua 4 tahun dari Ustadz Farabi ya. Kalau Ustadz Azi sudah 2 kali ke sini ya. Nah, Ustadz Farabi tumben, makanya beliau tanya tadi di mana itu Ustadz, masih jauh? Enggak, sebentar lagi 10 menit ya. Alhamdulillah Ustadz Farabi sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari anak-anakku semua dengarkan, kemudian kita catat baik-baik, kemudian kita amalkan dalam keseharian kita. Bagaimana juga beliau mengikuti Tuan Guru Bajang menuntut ilmu dengan penuh kesabaran dan sebagainya. Kita dengarkan nasihat dan motivasi-motivasi yang disampaikan oleh Ustadz Farabi ya. Terima kasih, itu mungkin yang bisa saya sampaikan atas nama seluruh jajaran pengurus yayasan. Dan sekali lagi kita tetap kompak dan anak-anakku. Kemarin saya lihat di WA grupnya banyak sekali ibu-ibunya mau datang, mau menjenguk yang santri baru terutama, tapi yayasan bilang kalau belum 44 hari tidak boleh dijenguk. Udah sabar, risiko kita jadi santri ya harus sabar. Insya Allah niat yayasan, niat pembina pondok sangat luar biasa. Ini Ustadz Haris tetap sehat ya bersama para pengasuh yang lain ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi mari kita dengarkan baik-baik ya, dan kita juga tetap berharap seluruh ikhtiar pengurus daerah NWDI Kabupaten Lombok Barat dengan semua pondok-pondok pesantren yang ada di Lombok Barat tetap menjadi garda terdepan, tetap menjadi corong-corong perdamaian, dan tetap menjadi jalan kita menyampaikan pesan-pesan kebaikan sebagaimana yang sering diamanatkan oleh Bapak Tuan Guru Bajang kepada kita. Anak-anakku siap bersabar ya, yang putri terutama. Sabar tidak dikunjungi sama ibu bapaknya ya. Mana yang santri baru angkat tangan? Alhamdulillah. Ya nih, ceria-ceria ya. Yang putra mana santri baru? Alhamdulillah ya. Sabar ya. Lebih banyak yang santri apa putra apa putri Ustaz? Lebih banyak putri ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para asatiz, ustazat, tulab talibat sekalian, tibalah kita pada acara kita nanti-nanti, yaitu pengajian silaturahim yang dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita Tuan Guru Bajangan Malik, yaitu Al-Ustaz Tuan Guru Haji Muhammad Rifki Farabi LC. Ilaihi ayyatafaddala mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarram Ketua Yayasan Al-Ustadz Haji Husnan Wadi dan jajarannya, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ustadz Haji Ma'mun Ibrahim, Ketua Pengurus Daerah NWDI Lombok Barat dan jajarannya, para asatidz Pondok Pesantren Hikmatus Syarif NWDI Salut, dan seluruh zuriat Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Muhammad Zahid Syarif
kita bacakan khususan suratul Fatihah ila ruhi almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Zahid Syarif bi anna Allah yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yu'li darajatihi fil jannah wa yukatsiru mathubatihi wa yudha'ifu hasanatihi wa yahfazuna bijahihi wa yanfa'una bihi wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para tulab dan talibat Ma'had Himmatus Syarif, fatahallahu 'alaikum futuhal 'arifin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian para adik-adikku menjadi wadah bagi ilmu, bagi akhlak, bagi adab, bagi ketawaduan yang sejalan dengan ajaran Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tulab wa talibat Ma'had Himmatus Syarif yang hadir di sini untuk sama-sama belajar dengan pelungguh sekalian, mengingat apa yang telah diajarkan oleh para guru-guru kita, para tuan guru kita, yaitu ketika hadir menuntut ilmu di majlis yang seperti ini, di majlis yang berkah seperti ini, di tempat yang berkah, di waktu yang berkah, adalah dengan memperbanyak niat. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dapat mengumpulkan niat kebaikan sebanyak-banyaknya di waktu yang singkat. Jadi kita hadir di sini di majelis yang berkah ini, sama-sama setiap individu masing-masing diri kita banyakin niat kebaikan. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu beliau berkata, takrirul ujur bitaktsirin niyyah. Jadi menggapai mendapatkan pahala dengan sebanyak-banyaknya dikumpulkan dengan memperbanyak niat. Apa niat kita tulab wa talibat hadir di majelis yang seperti ini? Coba Tiang mau tanya kepada tulab dulu. Para tulab hadir di majelis yang seperti ini, niatnya untuk apa? Untuk apa? Menuntut ilmu. Ada lagi yang lain? Bertemu dengan orang soleh. Ada lagi yang lain? Tulab? Ada lagi? Harus banyak niatnya kalau di tempat-tempat yang berkah seperti ini. Di waktu yang berkah seperti ini harus banyak. Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat kita nih hadir di sini itu yang seperti bisa untuk menuntut ilmu, bisa untuk bertemu dengan orang soleh, bisa untuk menyambung tali silaturahim, bisa untuk apa lagi tadi? Menuntut ilmu, bersilaturahim, bertemu dengan orang soleh, belajar bersama, birrul walidain, niat kita hadir di sini. Dan juga yang tadi terpenting kata Talib, siapa namanya? Raden? Yaden? Nah, katanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa juga salah satu yang terpenting kita hadir di majelis yang seperti ini untuk membersihkan hati kita, untuk menyiapkan hati kita.
Karena hati merupakan poros, merupakan fondasi, dan merupakan wadah untuk diterimanya ilmu, cahaya, dan kebaikan di dalam diri kita. An-Nabi SAW beliau bersabda, ala inna fil jasad mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam hati itu ada sepotong daging, sepotong bagian, yang apabila bagian tersebut baik, maka seluruh tubuh kita akan baik. Dan apabila sepotong daging, sepotong bagian tersebut rusak, maka seluruh badan kita akan rusak. Apa itu? Sepotong daging itu adalah hati. Jadi niatkan betul di hati para tulab wa talibat Ma'had Himmatus Syarif ketika hadir di majlis-majlis yang seperti ini, niatkan untuk memperbaiki hati. Karena para ulama mengatakan al-qalb mahal nazarur rabb, bahwa hati itu adalah tempat di mana Allah pandang kita. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, innallaha la yandur ila suwarikum wa amwalikum walakin Allah yandur ila qulubikum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah nggak lihat apa yang tulab wa talibat pakai. Allah nggak lihat apa yang tulab wa talibat punya. Allah nggak lihat apa atribut nih. Allah nggak lihat berapa banyak harta yang dimiliki oleh adik-adik sekalian. Tapi yang Allah lihat adalah hati. Jadi mesti paham dan mesti ngerti kita, yang prioritas bagi thalabul ilm sejati itu apa? Yang menjadi prioritas kita, yang menjadi hal yang terpenting bagi kita menjadi thalabul ilm agar masuk ilmu dengan berkah dan manfaat itu dengan hati yang bersih. Karena kalau udah itu yang kita gadaikan untuk hal-hal yang remeh, apalagi yang tersisa bagi diri kita? Apalagi? Kita gadaikan hati untuk hal-hal yang tidak penting, untuk hasut terhadap teman, untuk benci terhadap kawan, untuk iri, dengki. Kita bergibah ngomongin kawan kita, ini kejelekan kawan kita ini. Untuk apa? Kita gadaikan hal yang paling berharga di dalam diri kita. Apalagi itu modal utama kita sebagai thalabul ilm. Jadi yang tadi yang sampaikan betul-betul adik-adik tancapkan bahwa kebersihan hati adalah modal utama. Wa sayyidina Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdhalus shalah wa azkas salam, di dalam munajat beliau kepada Allah Subhanahu wa taala kan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan engkau celakakan aku, jangan engkau hancurkan aku, jangan engkau binasakan aku, jangan engkau kecewakan aku. Hari di mana harta tidak membawa manfaat, anak keturunan tidak membawa manfaat, yang membawa manfaat adalah hati yang bersih. Itu tujuan kita thalabul ilm di Himmatus Syarif itu salah satunya yang terpenting. Jadi tulab wa thalibat harus ngerti yang prioritas. Percuma kita punya ilmu yang banyak dan mau banyak-banyakan ilmu, mau ngerti-ngertian ilmu gitu, tapi hati kita nggak bersih untuk apa? Jadi yang menjadi perhatian tulab wa thalibat adalah salah satunya hati.
Itu yang pertama, itu yang bisa kita niatkan ketika kita hadir di majelis yang seperti ini. Yang kedua yang tadi disebutkan juga sama Talib, salah satu niat kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di majelis yang seperti ini, untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ambil kabar gembira bahwa kita di sini itu adalah salah satu jalan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Maryam di akhir kan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala yang pengasih akan menanamkan, memberikan kasih sayangnya di dalam hati mereka. Jadi kegiatan kita di sini di dalam rangka kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh, Allah akan kasih tuh di dalam hati tulab wa talibat rasa mahabbah, rasa kasih sayang. Apa makna wudda di sini? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Wudda di sini bimakna fi hadhil ayah ar-rahmah al-khassah. Apa maknanya? Kasih sayangnya bukan kasih sayang sembarangan yang Allah Ta'ala tawarkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah tawarkan kasih sayang al-khassah yang khusus. Kalau misalkan rahmat Allah kita artikan sebagai pemberian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semua hamba-hambanya, yang beriman, yang enggak beriman, yang memusuhi Allah bahkan dikasih oleh Allah pemberian. Mata dikasih, telinga dikasih, harta dikasih, jabatan dikasih. Apalagi semua isi dunia dikasih juga. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an kisah Firaun kan, semua isi dunia dikasih. Tapi di sini makna rahmah, kasih sayang itu bukan makna rahmah yang umum, bukan untuk semua, akan tetapi makna rahmah khassah, kasih sayang yang khusus. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk diberikan kepada orang-orang, hadiah ini diberikan kepada orang-orang yang menjaga koridornya di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang beriman, beramal soleh, menuntut ilmu, seperti tulab wa talibat ma'had himmatus syarif sekarang ini, itu Allah kasih sayang yang khusus, yang gak dikasih selain kepada kategori yang disebutkan oleh Allah di ayat ini. Jadi tenang adik-adik, kalau kita disayang sama orang tua kita, seneng gak? Kita disayang oleh guru-guru kita nih di depan, seneng gak? Dikasih perhatian oleh mereka, diperhatiin bagaimana keadaannya di pondok pesantren, bagaimana pelajarannya, seneng gak? Atau antar satu sama lain, tulab wa talibat bersahabat nih, entah itu sekelas atau seasrama, diperhatiin sama sahabatnya, itu seneng gak? Seneng. Kita sakit, kita lagi galau, sahabat kita nanya, gimana kabarnya? Lagi sakit, sehat? Itu seneng kita. Nah, kesemuanya itu
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang lebih lagi. Jadi adik-adik tenang, semuanya dalam riayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan amal soleh dan menuntut ilmu. Sedikit Tiang sampaikan, nah ada cerita. Dulu waktu berpuluh-puluh tahun yang lalu, kakek Tiang dari Jakarta datang. Sebetulnya hubungan antar murid dan guru ini sudah terjalin dari buyut Tiang, antara Kiai Haji Abdullah Syafi'i dan Nini Ida Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Terus berhubungan dalam mahabbah, dalam ta'zim, bersahabat antar dua ulama ini, saling menghormati, saling tukar sanad. Dilanjutkan akhirnya dengan kakek Tiang, Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Hubungan persahabatan itu dilanjutkan oleh kakek Tiang. Jadi ketika Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdullah Syafi'i wafat, dilanjutkan oleh anaknya. Jadi tiap 2 bulan, 3 bulan sekali beliau dari Jakarta dulu berpuluh-puluh tahun yang lalu naik mobil dari Jakarta ke Lombok, ke Pancor untuk bertemu dan berguru kepada Nini Ida Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Hingga dibawa seluruh keluarganya. Paman Tiang dibawa, Ibu Tiang juga dibawa oleh beliau. Semua keluarga besar dibawa untuk mengambil berkah, untuk mengambil ilmu, untuk mendapat nazroh. Nazroh itu pandangan dari seorang waliullah itu dapat menembus hati para tulab atau talibat. Jadi kakek Tiang berhusnuzon Maulana Syekh ini wali min auliyaillah yang dengan cukup pandangannya dapat menembus hati. Datang tiap bulan. Hingga satu ketika salah seorang paman Tiang ingin memiliki keturunan, ingin mempunyai anak laki-laki, karena sudah 4 atau 5 anaknya itu perempuan semua. Datang ketika itu diajak ke Pancor, ketemu Nini Ida Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, minta untuk didoakan agar memiliki keturunan laki-laki. Maka Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid itu beliau mengambil sepotong kain yang besar, kain putih, diambil oleh beliau, ditulis dengan tangan beliau sendiri. Apa yang ditulis di kain tersebut? Maulana Syekh Nini Ida Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menulis hadis Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Ini nyambung dengan yang tadi Tiang sampaikan. Hadisnya apa? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah min awthaqi urul iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah merupakan rantai iman yang paling kuat. Udah dihadiahin itu. Hadis itu ditulis di kain, dibawa pulang ke Jakarta. Selang beberapa bulan hamil. Istri paman Tiang hamil, dapat keturunan laki-laki. Bibarakati Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Maknanya apa? Tulab wa talibat ma'had himmatus syarif, bahwa sesungguhnya yang kekal, yang abadi, yang lestari adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nih mumpung kalian masih seumuran, umur masih betul-betul fokus dalam menuntut ilmu, umur lagi lagi mau mekar-mekarnya. Salah satu yang kalian tanamin juga antar satu sama lain dalam bermuamalah adalah
cinta karena Allah dan juga benci karena Allah. Maksudnya apa cinta karena Allah? Kita mencintai dia karena apa yang dilakukan oleh kawan kita, sahabat kita, itu mengantarkan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Benci karena apa? Benci karena apa yang dilakukan oleh kawan kita atau sahabat kita malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mindset, dengan state of mind, dengan pola pikir yang seperti ini, maka insya Allah kita akan didekatkan oleh orang-orang yang baik. Para tulab wa talibat Ma'had Himmatus Syarif, udah banyak yang dari tadi Tiang sampaikan. Tiang mau tes dulu nih. Tadi tulab udah duluan, sekarang talibat. Coba ada nggak yang bisa sebutin yang dari tadi Tiang sampaikan apa? Yang bisa angkat tangan. Yang bisa dapat hadiah. Coba, ada yang berani nggak? Nggak usah banyak-banyak, nggak usah sepenuhnya yang tadi yang sampaikan. Cukup apa yang dipahami. Apa yang dipahami dari yang tadi disampaikan. Siapa namanya? Panggilannya siapa? Ica. Coba sini maju Ica. Sini. Coba diri. Ica kelas berapa sekarang? Kelas 12, udah mau lulus. Tahun ini UN berarti ya? Apa sih sekarang? Masih ada ujian nasional? Oh, tahun depan. Coba sebutkan apa yang tadi Ica pahami, Ica dapat. Niat ketika berada di majelis ilmu membersihkan hati. Terus terus Kebersihan hati adalah modal yang utama. Allah memberikan kasih sayang yang khusus bagi seorang penuntut ilmu. Menggapai pahala yang banyak dapat dikumpulkan dengan memperbanyak niat. Alhamdulillah. Udah? Barakallahu fiik. Yang dari tulab angkat tangan. Ini udah depan. Yang depan juga. Berarti ada satu dan satu lagi yang belakang-belakang. Bentar kita tes. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Saiful Hakul Yadin, bisa dipanggil Yadin. Yang saya dapatkan dari penyampaian Al-Ustaz tadi, takthirul ujuri bitaktsirin niyah. Banyaknya pahala akan didapat dengan banyaknya niat kebaikan. Kemudian hati itu adalah menjadi modal utama bagi kita yang menuntut ilmu. Kemudian orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan kasih sayang yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ada nih pertanyaan terakhir dari tulab dan tolibat langsung. Ada nggak yang bisa ngulang ayat surah Maryam yang tadi Tiang sampaikan? Coba. Yang bisa angkat tangan. Ada yang bisa nggak? Tadi surah Maryam, ayat surah Maryam yang Tiang sebutkan. Kita Tiang bocorin awalnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu. Lanjutin.
Nggak ada nih satupun. Nah, asatis jangan. Nggak termasuk asatis. Ada nggak? Ini hadiahnya lebih besar dibanding yang 2 tadi. Ada? Yang ada berdiri. Ada nggak? Nah itu hitung mundur 3, 2, 1. Nggak ada berarti ya. Kalau asatis nggak termasuk, pasti udah tahu ayatnya. Ya mudah-mudahan yang sedikit tadi Tiang sampaikan memberikan manfaat kepada tulab wa talibat ma'had Himmatus Syarif. Nggak usah banyak-banyak, cukup 1 atau 2 yang tadi Tiang sampaikan, tapi tancapkan dalam hati. Karena yang tadi Tiang sampaikan itu adalah modal kita untuk menuntut ilmu sebagai thalabul ilm sejati. Siap diamalkan Gi? Pesan yang tadi sedikit itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bacakan suratul Fatihah terakhir. Biar di awal tadi sudah membacakan suratul Fatihah untuk Mu'assisul Mahad. Sekarang kita bacakan suratul Fatihah lagi biar muqaddimah wa khatimah berkah. Di awal berkah, di akhir kita tutup dengan keberkahan. Al-Fatihah ila al-maghfirullah Kiai Haji Muhammad Zahid Syarif. Allah yaghfirullahu warhamhu wa ya'la darajatihi fil jannah katsira min thubatihi wa dhaifa hasanatihi wa hafadhna bihi wa anfa'na bihi wa yud'alna barakatuhu asrari wa ثم الفاتحة خصوصا إلى مولانا الشيخ Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Usuri yang furuhim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Tadi pagi sebelum Walidi Tuan Guru Bajang berangkat ke Jakarta, beliau menyampaikan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khusus untuk para tulab dan talibat Ma'had Himmatus Syarif. Mudah-mudahan diberkahi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau. Mungkin sedikit ini yang dapat Tiang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi tulab wa talibat Ma'had Himmatus Syarif. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita futuh, keberkahan dan manfaat di dalam ilmu yang kita sedang berproses di dalamnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Jami' fid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhirud da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Pimpin ini doa pusaka. Mari kita akhiri dengan membaca doa pusaka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qubri untha wa zakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما وآخلا أتقيا علما
نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي الرجال وانصرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى كرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني ظاهري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني ظاهري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا ولم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير فتيسر العسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي الفاتحة. اللهم صل على الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Baiklah para asatiz sekalian, tulab talibat rahimakumullah, dengan berakhirnya pengajian dan doa tadi maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Mari kita akhiri dengan melafalkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.